Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyim Asyari dari kelas TIK NIM 22524. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang modifikasi peredam suara knalpot mesin diesel traktor ramah lingkungan. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh modifikasi mesin diesel terhadap tingkat kebisingan traktor dan besarnya pengaruh batu zeolit terhadap knalpot yang ramah lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian desain dan rekayasa dengan dilakukan modifikasi knalpot mesin diesel ramah lingkungan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan efisiensi alat sebelum modifikasi yang kemudian akan menjadi acuan dalam membuat deskripsi mengenai hasil dari modifikasi knalpot. Berdasarkan hasil penelitian bahwa modifikasi knalpot ini diesel ramah lingkungan menunjukkan tingkat kebisingan knalpot sebelum modifikasi rata-rata maksimal 94,77 desibel dan minimal 90,23 desibel. Dan sesudah dimodifikasi rata-rata 94,59 desibel dan minimal 89,51 desibel. Tingkat padatan asap knalpot mesin diesel menunjukkan rata-rata sudah dimodifikasinya 0,010633 gram dan sebelum dimodifikasi menunjukkan rata-rata 0,26868 gram. Langsung saja rumusan masalahnya. Seberapa besar pengaruh modifikasi knalpot mesin diesel terhadap tingkat kebisingan? Seberapa besar pengaruh batu zeolit terhadap knalpot yang ramah lingkungan ini? Tujuan rancang bangun untuk mengetahui besarnya pengaruh modifikasi mesin diesel terhadap tingkat kebisingan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh batu zeolit terhadap knalpot yang ramah lingkungan. Manfaat dari modifikasi ini bagi pemerintah memberikan kontribusi yang positif dalam memodifikasi knalpot yang ramah lingkungan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi serta dapat dijadikan pedoman dalam modifikasi knalpot. Bagi pengembang ilmu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan informasi, dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa. Gambar listing tersebut bisa kita lihat di sini. Dari kita mulai persiapan, kita mempraktekkan, menguji. Jika pengujian ini gagal, kita akan mengulang lagi ke praktek ke pengujian. Jika berhasil, akan mendapatkan hasilnya. Tentu saja. Modifikasi knalpot merupakan cara merubah bentuk sebuah knalpot dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik, tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk dan manfaat yang lebih bagus dari aslinya. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa ukuran dan batas maksimal suara motor yaitu 50 cc ke bawah maksimal 85 desibel, motor kubasi 80 sampai 109 cc maksimal 90 desibel, dan motor kubasi 117 cc ke atas maksimal 90 desibel. Proses perancangan modifikasi knalpot ramah lingkungan ini terdapat 4 tahap. Sampai pengujian alat. Berikutnya adalah deskripsinya. Di sini kita bisa lihat ada pemberian tanda pada knalpot. Jadi knalpot ini diberi tanda supaya pemotongannya bisa dilakukan dengan rapi. Di sini dari gambar 3 ini bisa kita lihat pemotongan knalpotnya. Pada proses pemotongan tentu saja harus hati-hati dan teliti agar potongannya sudah diberi tanda tidak meleset dari tanda yang sudah digambarkan. Karena jika potongan meleset dan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka proses pembuatan knalpot akan bermasalah pada saat penyambungan menggunakan las listrik. Langkah yang kedua, kita membentuk sekat penempatan glass wall. Pada proses pembentukan sekat pada tempat glass wall, penempatan glass wall berada pada ujung knalpot yang dimana berfungsi sebagai penyaring. Hasil pembakaran dan akan menghasilkan suara yang halus. Sini kita bisa lihat gambar 4 pembentukan sekat pada glass wall-nya. Langkah kelima, kita pembuatan batu zeolitnya. Setelah sekat ditempatkan glass wall, batu zeolit selesai, kemudian pembentukan dinding atau rangka. Pada tahap ini, besi plat yang telah disiapkan di bentuk yang kita inginkan dan direkatkan menggunakan las listrik seperti gambar 6 ini. Jadi pada gambar ini pembentukan dinding knalpot dilas. Proses penempatan glass wall dan mempengaruhi kualitas knalpot yang dimana glass wall yang berfungsi untuk memberi suara knalpot dan batu zeolit yang akan menyerap glow atau asap hasil pembakaran mesin diesel.
Pada tahap ini pemberian glycerol dilakukan dengan sangat hati-hati dan perlahan agar glycerol dapat terpasang pada knalpot dengan utuh dan dapat melingkari pipa besi yang ada pada knalpot seperti gambar 8. Pada tahap kedua, yaitu penempatan batu jalid yang dimana batu yang sudah disiapkan kemudian dimasukkan pada sekat batu jalid sedikit demi sedikit dan tidak ada spasi yang bisa melanggar batu jalid seperti gambar 9. Hasil dari uji coba modifikasi knalpot ini pada tingkat kebisingannya, pengoperasian traktor dengan knalpot sebelum dan sesudah modifikasi dapat dilihat pada gambar 10. Lihat pada gambar 10 ini sebelum dan sesudah modifikasi knalpot. Dilakukan dengan menggunakan aplikasi sound system meter untuk mengetahui hasil tingkat kebisingan sound system ini seperti ini, alat pengukur tingkat kebisingan. Di sini pada tabel ini kita bisa lihat tingkat kebisingan sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi. Sebelum dimodifikasi, tingkat kebisingannya maksimal 90,85 desibel sampai 90,70 desibel dan minimalnya 90,55 desibel dan 89,9 desibel. Tingkat kebisingan sesuai dimodifikasi tentunya mengalami penurunan 94,91 dan 94,27. Minimalnya 90,23 dan 88,79 desibel. Dari hasil penelitian ini, peredam suara diperoleh hasil adanya penurunan kebisingan dari peredam suara yang terindikasi penurunan tersebut disebabkan oleh adanya glass wall. Glass wall ini berfungsi menyerap atau memantulkan untuk memantulkan asap atau jelaga yang keluar dari hasil pembakaran yang menyebabkan suara yang hasilnya tidak terlalu bising saat didengarkan glass wall. Untuk menghaluskan suara akhir dari peredam suara dengan berbahan serat kaca yang memiliki ketebalan 2,5 mm sampai 50 mm dengan densitas mulai dari 25 G per M kuadrat sampai dengan 75 G per M kuadrat. Di sini kita bisa lihat grafik dari tingkat kebisingannya per desibel sebelum dan sesudahnya tentu saja mengalami penurunan yang sangat tentu saja mengalami penurunan. Dan tentu saja tingkat ketebalan asap dari sebelum dan sudah modifikasi ini mengalami penurunan juga. Dari mulai 0,181 gram sampai 0,586 gram. Untuk uji yang pertama, untuk uji yang kedua 0,01 gram, sebelumnya 0,0163 gram. Untuk uji yang ketiga 0,0037 gram, sebelumnya 0,0057 gram. Pada tabel di atas menunjukkan sebelum dimodifikasi hasilnya yang kertas saring menahan asap. Pengeluaran knalpot selama 1 menit menunjukkan 0,244 gram hasil penimbangan analitik dan sesudah modifikasi menunjukkan 0,02035 gram dan berat kertas sering tanpa padatan 0,1854 gram. Jadi hasil dari sesudah modifikasi 0,01063 gram dan sebelum dimodifikasi menunjukkan 0,26868 gram. Dari hasil penelitian modifikasi peredam suara knalpot ini diperoleh adanya perbedaan tingkat padatan asap sebelum dan sesudah modifikasi disebabkan oleh penambahan batu jalid yang dimana batu jalid ini berfungsi untuk menyerap asap dan jelaga yang keluar dari hasil pembakaran mesin diesel, sehingga peredam suara yang sudah dimodifikasi mengeluarkan jelaga yang lebih sedikit daripada peredam suara sebelum dimodifikasi. Jadi hasil dari modifikasi ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa traktor ramah lingkungan ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, modifikasi knalpot mesin diesel sangat berpengaruh terhadap tingkat kebisingan karena hasil yang diperoleh dari knalpot sudah dimodifikasi mengalami penurunan yaitu 90,77 desibel dan minimal 90,23 desibel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, besarnya pengaruh batu jalid terhadap knalpot ramah lingkungan karena hasil yang diperoleh sebelum modifikasi rata-rata asap yang dikeluarkannya itu 0,026868 dan sebelum modifikasi rata-rata 0,010633 gram. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.